Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Pitaloka Balkis dengan NIM 2104112904. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau yang mengikuti program MBKM magang di UMKM Grup EMI Bintan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses penerapan GMP dan SSOP yang ada di UMKM Kerupuk EMI. UMKM Kerupuk EMI mengolah banyak produk perikanan. Salah satu di antaranya adalah kerupuk potong atau kerupuk ikan. Kerupuk potong atau kerupuk ikan adalah salah satu produk perikanan yang masih diolah dengan cara tradisional, sehingga harus memenuhi standar keamanan pangan. Oleh karena itu, harus diolah dengan cara yang baik, yaitu dengan menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP dan Sanitation Standard Operation Procedure atau SSOP. Pendapat lain mengenai penerapan GMP dan SSOP pada produksi hasil tradisional dikemukakan oleh Heruwati pada tahun 2002, yaitu pengolahan ikan secara tradisional dicirikan dengan suatu gambaran yang kurang baik. Misalnya pada proses pengolahan yang masih tradisional, sanitasi dan higienis yang rendah, dan usaha biasanya dikelola secara kekeluargaan dengan tingkat kemampuan manajemen yang kurang baik. Pengolahan yang masih tradisional dapat diperbaiki dengan menggunakan cara pengolahan yang benar atau GMP, melakukan rasionalisasi dan standarisasi mulai dari bahan baku, bahan pembantu, proses hingga produk akhir, serta menerapkan prinsip sanitasi yang higienis atau SSOP yang baik. Cara pengolahan kerupuk potong atau kerupuk ikan yang dilakukan oleh UMKM Kerupuk EMI dapat dilihat pada gambar di sebelah. Berdasarkan tabel 1 diketahui, tahap pertama dalam pembuatan kerupuk potong adalah persiapan bahan dan bumbu. Selanjutnya, bahan dan bumbu, lalu tepung tapioka dimasukkan ke dalam mesin pengadon agar lebih mudah kalis dan merata. Adonan yang sudah kalis kemudian digelek dan dipadatkan hingga berbentuk lonjong. Selanjutnya, adonan yang sudah berbentuk lonjong tadi dikukus selama kurang lebih 1 jam. Apabila sudah matang, baluri dengan pewarna makanan. Kemudian didinginkan 1 malam di kulkas dan lanjut ke tahap pemotongan menggunakan alat pemotong. Kerupuk yang sudah dipotong tipis-tipis kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari. Tahap terakhir adalah pengemasan. Persyaratan fisik yang ada di UMKM Kerupuk EMI dapat dilihat pada slide di sebelah. Bangunan yang ada di UMKM Kerupuk EMI terbilang tidak baik karena langit-langit atau plafon pada bangunannya sudah banyak yang tidak ada atau tidak sempurna, sehingga kotoran tikus sering berjatuhan di lantai. Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Direktorat Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan pada tahun 2003, bahwa bangunan unit pengolahan harus ditempatkan di daerah yang bebas dari kotoran yang bersifat bakteriologis, biologis, fisik, dan kimia seperti di daerah-daerah rawa, rumput, atau semak yang memungkinkan menjadi tempat persembunyian serangga atau binatang. Pembuangan sampah, genangan air, perkampungan yang padat penduduk dan kotor, daerah kering dan berdebu, industri yang menyebabkan pencemaran udara dan air, gudang pelabuhan, dan sumber pengotor lainnya, sehingga tidak menimbulkan penularan dan kontaminasi terhadap produk dan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Tempat ini juga tidak bebas dari hewan pengganggu. Terkadang ada beberapa kucing yang dapat masuk ke dalam ruang produksi maupun pengemasan. UMKM ini memiliki fasilitas kamar mandi 2 dengan air yang mengalir cukup baik, walaupun belum memiliki tempat khusus untuk cuci tangan dan cuci kaki. Aspek GMP yang ada di UMKM Kerupuk EMI dapat dilihat pada slide sesudah ini. Nah, berdasarkan aspek GMP, UMKM ini terbilang cukup baik, mulai dari penerimaan bahan baku yang sudah menggunakan suhu rendah seperti freezer,
dan sampai di lokasi pengantaran memakai box fiber. Pengemasan produk yang dilakukan sudah cukup baik, produk aman dan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia apapun, serta ketika melakukan pendistribusian, kerupuk-kerupuk disusun rapi dengan plastik, kemudian disusun rapi di mobil. Praktik penerapan SSOP yang sudah dilakukan oleh UMKM Kerupuk Emi dapat dilihat pada slide selanjutnya. Di UMKM ini, keamanan air dan es sudah cukup baik. Air yang digunakan berasal dari air pump yang tidak berbau dan tidak berwarna. Kebersihan sarana dan prasarana pun tetap dijaga, namun higien pada karyawan kurang dilakukan karena ketika melakukan pengolahan masih tidak memakai sarung tangan dan APBD lainnya. Dalam pembuatan produk dan pengemasan tidak ditemukannya penggunaan bahan kimia, namun saat pencucian alat menggunakan sabun ekonomi. Untuk syarat label dan penyimpanan terbilang cukup baik. Bahan pengemas tidak bereaksi dengan produk dan dapat melindungi produk dengan baik. Label terdapat merek dagang, asal pembuatan, berat bersih, masa kadaluarsa, dan komposisi. Tempat penyimpanan kerupuk atau produk sedikit berantakan. Untuk pengendalian kesehatan pada karyawan masih kurang dilakukan oleh pemilik UMKM karena belum ada pengawasan kesehatan untuk karyawan. Namun karyawan yang sakit tidak diperbolehkan untuk bekerja, apalagi memasuki ruang produksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.